Mengunjungi tempat wisata yang indah dan menyejukkan hati adalah alternatif untuk semua orang. Ya, untuk refreshing dan menjauhkan diri dari kepenatan pekerjaan sehari-hari dan kesibukan sehari-hari yang sangat menjemukan. Namun, tidak ada salahnya jika ingin sedikit menguji keberanian kita berkunjung ke tempat-tempat angker. Dan yang banyak menyisakan sejarah panjang pada zaman perjuangan, mungkin pada saat memerdekakan Indonesia misalnya. Dan Indonesia memiliki beberapa tempat yang terkenal dengan nuansa angkernya serta bangunan tuanya. Belum lagi legenda-legenda terbentuknya sebuah kawasan yang banyak dikata orang ada penunggunya. Yang pertama ada Lawang Sewu. Lawang Sewu adalah salah satu bangunan peninggalan bersejarah yang terletak di Kota Semarang. Pada awalnya bangunan ini didirikan sebagai kantor pusat perusahaan kereta api swasta NIS. Namun dikarenakan pertumbuhan perkereta-apian yang pesat dan dibutuhkannya semakin banyak personil teknis dan bagian administrasi, maka lokasi pun berpindah dan sehingga bangunan ini menjadi kosong dan tidak berpenghuni. Dan bangunan ini memang cukup terkenal bukan hanya di Indonesia tetapi juga di mancanegara, karena bukan hanya karena menjadi salah satu peninggalan paling bersejarah tetapi juga dikenal dengan aura mistisnya. Jadi jika kalian sedang berkunjung ke Semarang dan penasaran serta ingin menguji keberanian kalian, maka silakan coba datang di atas jam 11 malam. Oke? Yang kedua ada Lubang Buaya. Lubang Buaya adalah salah satu lokasi wisata yang memiliki sejarah paling kelam yang terletak di Jakarta. Karena itulah yang membuat lokasi ini juga menjadi salah satu lokasi wisata terangker di ibu kota. Konon pada tanggal 30 September 1965 ditemukan sekitar 6 jenazah jenderal dan seorang letnan TNI yang dikubur di sumur Lubang Buaya tersebut. Kemudian di sebelah timur Kemudian di sebelah sumur tersebut terdapat ruangan-ruangan yang berisikan patung-patung replika dan terdengar pula suara-suara menceritakan penyiksaan-penyiksaan yang pernah dialami oleh ketujuh pahlawan kita tersebut. Bahkan banyak sekali saksi yang menceritakan bahwa mereka sempat melihat penampakan-penampakan di sekitar lokasi Lubang Buaya. Kalian ingin ke sana? Yang ketiga ada Gua Jepang. Gua ini terletak di daerah Lembang, Bandung, dan menurut keterangan para saksi, banyak sekali yang mendengar suara jeritan, rintihan, dan orang-orang yang pernah disiksa serta dipenjarakan di Gua Jepang tersebut. Mungkin kalian ingin mendengarnya sendiri? Silahkan datang ke Lembang, Bandung. Kemudian yang keempat ada Danau Toba. Kalian pasti kaget jika melihat bahwa ternyata Danau Toba termasuk di dalam list lokasi wisata paling angker di Indonesia. Karena padahal sebenarnya Danau Toba ini memiliki panorama yang sangat indah
yang juga menjadi salah satu destinasi wisata yang cukup diminati oleh para turis mancanegara. Dan tetapi di balik keindahan alam yang dimiliki, ternyata danau ini memiliki mitos yang cukup mengerikan, yaitu konon katanya sering ditemukan sesosok ular naga raksasa yang kerap menghantui para nelayan. Dan juga katanya para nelayan sudah tidak asing lagi dengan keberadaan ular yang sering menampakkan diri di permukaan danau. Dan selain itu, ketika bulan purnama sering sekali terdengar suara tangisan yang terdengar sangat jelas di atas air. Dan yang kelima ada Gua Belanda. Selain Gua Jepang, ternyata ada yang namanya Gua Belanda. Gua ini juga terletak di Bandung, Jawa Barat. Pada awalnya terowongan ini digunakan sebagai pusat kendali pembangkit listrik. Namun di sekitar tahun 1940-an, Belanda mulai menjadikannya sebagai pusat komunikasi militer. Dengan latar belakang seperti itu, konon banyak yang mengatakan bahwa terowongan ini cukup angker buat pengunjung karena pembuatan terowongan ini konon katanya dilakukan oleh pekerja paksa, yaitu Romusa, yang juga membuatnya menjadi terowongan berdarah sejak awal pembuatan. Dan selain itu sering terdengar suara jeritan dari para tawanan yang kerap disiksa pada masa perang. Dan jika ingin mengunjungi lokasi ini, harus diingat bahwa tidak semua tidak boleh menyebut kata lada. Salah satu yang cukup populer adalah mengenai pantangan mengucapkan lada itu. Dan kenapa tidak boleh diucapkan? Dan konon pernah katanya ada pengunjung yang penasaran juga seperti kita kenapa sih nggak boleh dikatakan lada gitu, karena kata lada ini menurut masyarakat setempat berkaitan dengan nama seorang tokoh masyarakat yang begitu dihormati, yaitu Eyang Lada Wisesa. Dan jika seseorang nekat mengucapkan kata lada tanpa sopan santun, konon akan mengalami kejadian-kejadian mistis. Dan ada yang bisa tiba-tiba jatuh, kemudian merasakan hawa yang membuat bulu kuduk merinding, sampai yang paling parah yaitu bisa kerasukan. Dan bahkan pernah ada kejadian, yaitu pada sebuah acara televisi dengan tema uji nyali, ada seseorang yang menantang dan pada akhirnya dia dilarikan ke rumah sakit karena tidak sadarkan diri. Mungkin kalian ingin bernyanyi dengan judul Lada di Gua Belanda ini? Silahkan datang dan coba buktikan sendiri.